Wabarakatuh. Untuk pertemuan kita pagi ini, kita akan belajar suatu konsep baru, namanya adalah nilai mutlak. Oke, jadi hari ini kita akan belajar nilai mutlak, mulai dari persamaan, kemudian pertidaksamaan, terus kemudian sifat-sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Oke. Kita awali dari definisi nilai mutlak dulu ya. Oke. Secara definisi, oke, yang pertama adalah definisinya. Bagaimana kita mendefinisikan suatu nilai mutlak tersebut? Oke. Secara definisi adalah nilai mutlak, misal saya punya X. Oke, X. Maka nilai mutlak X itu dilambangkan dengan X, terus kemudian kita kasih kurung lurus seperti ini. Nilai mutlak X didefinisikan sebagai suatu nilai yang bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai min X jika X-nya ini kurang dari 0. Artinya apa dari definisi ini? Artinya dari definisi ini, misal saya punya contoh X ini sama, mutlak X itu sama dengan 4. Maka dari definisi tersebut, berapakah nilai X? Maka nilai X itu yang pertama adalah X akan bernilai sama dengan 4. Terus yang kedua, X akan bernilai sama dengan min 4. Bernilai 4 jika X-nya ini adalah lebih dari sama dengan 0. Terus kemudian akan bernilai min 4 ketika X-nya ini adalah kurang dari 0. Oke, dari di sini kan tampak bahwasanya nilai mutlak itu adalah suatu nilai yang hasilnya itu adalah selalu bilangan positif. Selalu bilangan positif. Itu adalah definisi dari nilai mutlak. Hasilnya nanti akan selalu bernilai positif. Kalau semisal kita bawa ya ke definisi yang lain, bahwasanya nilai mutlak itu adalah jarak suatu titik, baik itu angka positif atau nilai negatif, jarak suatu titik yang tidak memiliki arah. Nah, jadi kalau tanpa arah kan berarti kita ngitungnya kan hasilnya nanti akan selalu bernilai positif. Kalau semisal saya punya garis bilangan, contoh nih ya, saya punya garis bilangan. Oke. Garis bilangan. Misal ini adalah angka 0, oke. Kemudian di sini saya punya 3 dan di sini saya punya min 3, oke. Maka kalau semisal ini diantaranya kan pasti ada angka 1, terus di sini ada angka 2, kemudian di sini juga ada angka 1, kemudian di sini juga ada angka 2. Kalau kita menghitung jarak, misal berapa jarak dari 2 min 2, ini ada min ya, min 2 sampai 2. Kalau kita hitung kan berarti ada 1, 2, 3, 4. Loncatnya adalah sebanyak 4. Kalau semisal saya punya jarak, berapa jarak dari min 3 sampai min 1? Kalau kita hitung di sini jarak dari min 3 sampai min 1 kita punya 1, 2. Hasilnya adalah sebanyak 2. Tidak peduli dia loncatnya dari negatif ke negatif. Yang pasti kita hitung adalah berapa loncatannya, berapa jaraknya. Maka dari sini kan kelihatan bahwasanya jarak itu hasilnya nanti akan selalu bernilai positif. Oke. Jadi itu ya definisi suatu
bilangan mutlak atau nilai mutlak adalah suatu nilai yang hasilnya akan selalu positif, didefinisikan sebagai X itu sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, dan bernilai min X jika X kurang dari 0. Seperti itu. Kalau ini misal kita lihat ya, min 4 itu kalau kita mutlakkan, nah, hasilnya adalah sama dengan X sama dengan min X. Jadi min X di sini kalau semisal ini kan sudah tampak ya, ini sudah kelihatan. Karena kan langsung bahwasanya X ini nanti sama dengan 4. Tapi kalau semisal kita masukkan kembali supaya ini jadinya nilainya sama dengan 4, ini kan nilainya sama aja kayak min X. Berarti sama dengan min dari min 4. Oke, hasilnya kembali lagi sama dengan 4. Nah, itu adalah definisi dari nilai mutlak. Nah, terus sekarang apa yang terjadi kalau semisal kita punya namanya persamaan linier. Nah, kita cari yang mudah dulu ya. Persamaan linier dalam nilai mutlak. Nah, jadi ini saya sebut judulnya adalah persamaan nilai mutlak. Oke. Persamaan nilai mutlak. Oke. Bagaimana penyelesaiannya, konsep apa yang kita pakai akan kita bahas di sini di persamaan nilai mutlak. Oke. Misal contoh nih ya, namanya persamaan nilai mutlak. Saya contohkan. Contoh yang pertama. Oke. Saya punya misal mutlak dari X kurangi 5 itu sama dengan 7. X kurang 5 sama dengan 7. Hasilnya berapa? Kita belum pakai sifat ya, kita pakai yang biasa aja. Kalau semisal kita kembalikan ke definisi yang di atas, bahwasanya X itu akan bernilai X jika X lebih dari sama dengan 0, dan bernilai min X jika kurang dari sama dengan 0. Oke, kata kuncinya di sini adalah suatu bilangan, yaitu bilangan 0. Artinya apa? Kalau kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak, itu berarti nanti gimana kita menentukan yang di dalam di sini itu supaya nilainya itu sama dengan 0. Ya kan? Nah, maka ini nanti akan bernilai positif itu jika kayak gini, nanti himpunan penyelesaiannya akan bernilai X kurang dari 5, oke, dan yang kedua akan bernilai min X kurang dari 5, nah kayak gini. Jika, bagaimana sekarang? Oke, ini akan, yang pertama akan bernilai X kurangi dari 5 untuk X yang hasilnya lebih dari sama dengan, bukan 0 lagi. Kenapa? Karena kan ini di dalamnya kan sudah ada persamaan X kurangi dari 5. Tapi kita pengen di dalamnya ini sama dengan 0. Nah, kalau di dalam kotak ini sama dengan 0, berarti nilai X yang memenuhi berapa? Berapa kurangi 5 yang hasilnya 0? Yaitu tentu jawabannya adalah 5. Nah, maka himpunan penyelesaiannya ini X kurangi 5, jika X itu nanti lebih dari sama dengan 5. Oke. Dan yang kedua akan bernilai min X min 5 jika X-nya itu adalah kurang dari berapa? Supaya ini 0, sama juga kurang dari 5. Seperti itu. Nah, sehingga kalau semisal kita selesaikan, kita kan punya dua himpunan. X kurang dari 5 jika lebih dari sama dengan 5, kurang dari 5, itu juga ketika min X min 5. Nah, kalau semisal kita selesaikan ya, kita selesaikan yang pertama. Oke, kita selesaikan yang pertama, bahwasanya X min 5, oke, itu sama dengan 7.
Nah, maka di sini hasilnya X ini sama dengan 12. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita punya min X kurangi 5 sama dengan 7, maka di sini jadi min X plus 5 sama dengan 7, sehingga kita punya min X sama dengan 2, X-nya sama dengan min 2. Nah, kayak gitu. Kalau semisal kita gambar dalam garis bilangan ya, nah, oke. Kalau kita gambar dalam garis bilangan, nah, kayak gini. Oke. Nilai yang memenuhi yang mana? Coba kita lihat batasnya. Batasnya adalah lebih dari 5 dan kurang dari 5. Nah, maka ini saya gambar. Di sini saya punya nilai 5. Kemudian dari persamaan yang pertama kita punya yang ini X sama dengan 12. Kita gambar di sini adalah 12. Oke. Kemudian yang kedua, oke, X-nya sama dengan min 2. Ini adalah min 2. Oke. Kalau kita perhatikan di sini X kurang dari 5 jika lebih dari 5, berarti kan daerah yang terpenuhi adalah yang sebelah sini. Oke. Karena lebih dari sama dengan kan ini bulat seperti ini. Nah, terus yang kedua, X kurang dari 5 kan arahnya ke sini. Nah, arahnya ke sini. Oke. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, apakah nilai X itu 12 penyelesaiannya jika lebih dari 5 dan nilai positif? Benar, karena kan 12 kan ada yang di daerah sini. Nah, dari yang di daerah sini. Kemudian yang X kurang dari 5 itu bernilai bernilai kurang dari 5 jika kalau kita selesaikan di sini kan X-nya sama dengan min 2. Juga letaknya kan ada di himpunan yang di sini. Oke. Itu contoh yang pertama. Gampang ya. Jadi penyelesaiannya itu adalah jika suatu persamaan nilai mutlak X kurangi dari 5 lebih dari 7 itu diselesaikan dengan X kurang dari 5 dan min X min 5. Dengan X-nya itu adalah berapa sih yang di dalam ini supaya hasilnya sama dengan 0. Oke, itu contoh yang pertama. Oke, contoh yang kedua. Misal, saya punya seperti ini. Oke, yang pertama saya punya. Yang kedua adalah saya punya 2X min 16. Oke, itu sama dengan 10. Maka gimana penyelesaiannya? Oke, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ini supaya hasilnya sama dengan 0. Oke, supaya sama dengan 0 berarti di sini kita punya 2X min 16 sama dengan 0. Maka kita sederhanakan di sini jadi X min 8 sama dengan 0. Maka di sini ketemu X-nya sama dengan 8. Nah, maka himpunan penyelesaian untuk yang di sini berarti kan kita punya yang pertama adalah bernilai 2X min 16 untuk nilai-nilai yang X-nya lebih dari sama dengan 8. Terus akan bernilai min 2X min 16 untuk nilai X-nya kurang dari 8. Seperti itu ya. Nanti silahkan diselesaikan dengan cara yang sama pada soal nomor 1. Selesaikan 2X min 16 sama dengan 10 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Itu disebut dengan persamaan nilai mutlak. Untuk selanjutnya, pertidaksamaan nilai mutlak akan saya bahas.